Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Geri. Di sini saya akan membahas mengenai partisipasi lansia dalam program vaksinasi COVID-19. Masalah terkait partisipasi lansia dalam program vaksinasi yaitu turunnya angka partisipasi lansia dalam vaksinasi COVID-19, sehingga beredar berita bahwa Kemenkes meminta RT dan RW bantu partisipasi vaksinasi lansia. Sebelum itu, apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Kemudian, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terinfeksi dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Kemudian, vaksinasi COVID-19 sangat penting bagi lansia karena kelompok usia lanjut lebih rentan terhadap infeksi virus corona. Adanya penyakit penyerta dan kondisi fisik yang mulai melemah membuat lansia lebih sulit untuk melawan infeksi, termasuk COVID-19. Itulah sebabnya lansia menjadi prioritas untuk menerima vaksin ini. Nah, menurut Surat Edaran tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID-19 serta sasaran tunda, pelaksanaan pemberian vaksinasi mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19, diantaranya yang pertama, kelompok lansia. Pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan 2 dosis dengan jarak pemberian 28 hari. Kemudian yang kedua, kelompok komorbid. Yang pertama, penderita hipertensi dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja screening. Yang kedua, ada penderita diabetes. Penderita diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Yang ketiga, penderita kanker dapat tetap diberikan vaksin. Kemudian, vaksin yang digunakan untuk lansia di Indonesia saat ini yang pertama ada Sinovac dengan efikasi pada lansia 98%, kemudian yang kedua ada Pfizer-BioNTech dengan efikasi pada lansia 93%, yang ketiga Oxford AstraZeneca, yang keempat ada Moderna dengan efikasi pada lansia 93%. Nah, lalu apa yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19? Nah, reaksi yang mungkin terjadi, yang pertama ada reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak di tempat suntikan, dan reaksi lokal lainnya yang berat misalnya selulitis. Yang kedua ada reaksi sistematik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Yang ketiga ada reaksi lainnya seperti alergi, misalnya urtikaria, reaksi anafilaksis, dan sinkop atau pingsan. Nah, selain dengan vaksinasi, lansia juga harus tetap melakukan pencegahan dan penguatan imunitas tubuh dengan cara yang pertama melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi. Yang kedua, mengurangi stres karena stres dapat mempengaruhi imunitas tubuh. Yang ketiga, tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per hari. Kemudian yang keempat ada olahraga 30 menit per hari. Yang kelima, mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah. Yang keenam, semua penyakit bawaan yang sudah ada seperti diabetes, hipertensi, asma, dan lain-lain tetap terkontrol dengan baik. Nah, ini adalah
beberapa sumber yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.